pakai apa aja. Kalau ini anak jurusan apa ya? IT, Pak. Jurusan IT. IT ya. Nah, ya kalau IT biasanya sudah tahu ya. Ya, kalau IT biasanya sudah ngerti dalamannya komputer itu apa aja. Operating system di sini dia memang lebih ke ini ya, apa namanya, nyambungnya ke, kalau IT itu infrastruktur ya, kalau nggak salah infrastruktur dari komputer itu apa aja. Kalau di tempat lain ada namanya microcontroller, kemudian ada lagi kalau di teknik elektro ya, misalnya ada microcontroller. Saya juga uh, teknik komputer, selain teknik komputer ada teknik elektro kayak gitu, biasanya belajar ini juga, operating system, karena nanti dia hubungannya bagaimana cara mengubah atau mengolah suatu sistem antara OS dengan device-nya. Misalnya kalau teknik elektro dia misalnya ke alatnya itu gitu, seperti itu. Biasanya kalau lebih ke microcontroller. Kalau di IT biasanya kalau di proses ini dia ada, kalau yang sedang berkembang itu adalah IoT ya, IoT. IoT itu Internet of Things. Nah, jadi dia menghubungkan antara OS dari komputer itu sendiri ke device-nya. Device-nya bisa macam-macam, misalnya kayak robot gitu. Misalnya robot, atau bisa juga device-device yang kayak contoh sistem lampu ya, otomatis, atau kalau yang sering di jalan lihat ada penghitungan laju kendaraan, di situ bisa juga itu masuk ke IoT, Internet of Things. Jadi kita menghubungkan antara orang-orang IT sama yang elektronik kayak gitu. Nah, biasanya pakai namanya sirkuit kayak elektronik gitu. Jadi kayak PCB. Nah, di situ PCB-nya di dalamnya bisa lihat rangkaian-rangkaian elektronik kayak gitu. Contohnya kayak misalnya Arduino, kalau misalkan ada yang pernah dengar, ada biasanya yang sering dipakai Arduino, atau bisa juga yang lain ya. Kayak Raspberry kayak gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu IT itu luas ya, lengkap ya. Bisa kemana aja. Yang lagi ramai itu sekarang adalah data science ya, kemudian ada AI, ada artificial intelligence, kemudian ada satu lagi machine learning, ada deep learning. Nah, itu termasuk pengembangan dari IT. Jadi kalau yang sekarang sedang menggeluti IT, teman-teman di sini bisa, kalau mau ambil penelitian bisa macam-macam sekarang kayak gitu. Jadi nggak mesti harus bikin website gitu ya, tapi bisa macam-macam. Misalnya kayak mengetahui kayak biosensor. Nah, biosensor itu bisa juga biosensor, atau membuat sensor kayak di lingkungan seperti itu, atau di bidang pertanian, atau di bidang kelautan gitu, bisa macam-macam. Nah, itu sangat luas ya. Nah, di sini kita lebih ke arah ke proses ya. Proses itu lebih ke komputer itu sendiri. Komputer itu sebenarnya terdiri dari apa aja? Itu terdiri atas dari ada kemarin kita bahas sedikit ya tentang OS itu. Jadi komponennya apa aja? Yang pertama adalah kernel,
kemudian ada file, ada user interface. Nah, kernel ini nanti yang kalau kemarin sudah dibahas, nanti selanjutnya akan dibahas lagi. Kernel itu penghubung antara OS, user, misalnya aplikasi yang kita buat dengan hardware yang kita mau jalankan. Kayak contohnya tadi ya, yang sederhananya adalah ngeprint, printer. Nah itu bisa menghubungkan, kita mau ngeprint dari misalnya programnya itu Word gitu ya, kita mau ngeprint, nanti habis dari situ dari kita ngetik, habis itu nanti muncul di kertas dalam bentuk printer ya. Itu masuk semuanya di proses. Nah, apa aja yang masuk ke dalam proses? Yang pertama PCB, kemudian ada proses state, ada declaration and termination of process, ada proses management atau yang disebut dengan system call. Nah, untuk bukunya kita pakai Starling cetakan ke-8, kalau nggak salah ada yang baru cetakan ke-11, bisa di-download e-booknya, dicari misalnya ada, atau kalau mau ke perpus tinggal cari aja. Kemudian, nah ini proses. Apa itu proses? Nah ini proses ini bagian daripada operating system ya. Jadi operating system itu sebenarnya kita ngebahas bagaimana ketika kita mulai menyalakan komputer itu aja ya. Mulai bagaimana kita nyalain komputer sampai komputer itu melakukan suatu proses. Misalnya kita pagi-pagi mau dengerin musik, kita nyalain komputer dulu, misalnya PC atau di laptop. Kemudian habis itu di dalam komputer itu akan melakukan suatu proses. Nah ini proses yang kita bahas. Prosesnya itu sampai kita bisa mendengarkan misalnya musik seperti itu. Nah itu termasuk bagian daripada proses. Nah proses itu apa? Yang pertama adalah program in execution. Jadi proses itu adalah bagian dari satu program yang dieksekusi. Kemudian an instance of program running on computer. Jadi ada bagian terkecil dari suatu program yang running, yang bekerja di dalam komputer. Jadi itu bagian terkecil ya, bagian terkecil dari suatu program. Programnya itu dia berjalan di dalam komputer. Kemudian proses itu adalah the entity that can be assigned to and execute on a processor. Jadi adalah suatu entitas yang ditugaskan untuk mengeksekusi ke dalam prosesor. Nah, prosesor itu sebenarnya ini materi lanjut setelah ini ya, apa namanya, tadi mikroprosesor gitu ya. Jadi nanti prosesor apa aja itu harusnya sebelum-sebelumnya. Tapi bisa juga kita sambil baca-baca tinggal dilanjut bisa sih. Kemudian a unit of activity characterized by the execution of sequence instruction. Jadi adalah suatu unit aktivitas, satu bagian dari satu aktivitas yang memiliki karakteris mengeksekusi sequence instruction. Jadi dia tugasnya, proses itu adalah melakukan proses sesuai dengan perintah dengan menggunakan sistem sequence gitu. Jadi dia berurutan. Kemudian a current state and associated set of system resource. Jadi suatu tempat yang suatu proses adalah suatu bagian dari suatu resource ya, sistem resource. Jadi dia si proses ini dia melakukan pembagian resource. Jadi misalnya kita mau melakukan suatu proses, misalnya ingin mendengarkan musik, nah itu nanti resources-nya apa yang dibutuhin, misalnya speaker gitu ya. Atau kita mau ngeprint nanti resource-nya apa? Pertama memori, kedua file, kemudian bisa juga nanti terakhirnya kalau misalnya mau ngeprint nanti printer terakhirnya. Jadi hubungannya ke I/O resource-nya itu.
input maupun outputnya. Kemudian karakteristik dari suatu proses apa? Yang pertama adalah unique process identifier. Unique process identifier itu dia suatu proses memiliki ciri-ciri dia unik ya. Unik itu maksudnya tiap proses itu berbeda. Masing-masing proses berbeda. Jadi punya identifier itu dia kayak semacam pengenal. Pengenal itu dia nanti misalnya kalau kita sedang browsing, ada namanya kalau di komputer namanya PID, proses identifier, PID, proses identifier. Nah di komputer misalnya di Windows ya, misalnya di Windows, kita bisa lihat di klik kanan aja ya, bisa yang paling bawah di Task Manager. Task Manager kita bisa mengetahui proses unique identifier. Nah ini ya. Ada file, ada option, view. Nah ini paling ini ada proses, kemudian ada performance di CPU. Bisa kelihatan ya di situ ya. Bisa sambil buka-buka di laptopnya masing-masing. Nah ini ada namanya yang ada details. Tinggal dibuka aja yang details. Nggak kelihatan ya? Oh iya, coba saya share screen lagi ya. Oke, saya stop screen-nya. Ada namanya PID. Mana ya? Nah, ini Task Manager. Ya, ini saya share Task Manager. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, di Task Manager ini nanti muncul cara ngedapetin, sorry. Ada yang chat lagi. Oh iya sudah. Cara munculin Task Manager ini dia tinggal di ini aja. Di klik kanan paling bawah, atau kalau yang pernah ngoprek-ngoprek ada tombol Ctrl Alt Del bersamaan. Nanti setelah itu muncul ada Task Manager, nanti diklik Task Manager. Nah ini dia bisa mengetahui proses-proses yang jalan di dalam komputer kita ini. Misalnya ini kan ada proses, kemudian ada performance. Nah ini ada CPU, ada memori, ada disk. Nah ini ada WiFi. Kemudian ada application yang kita pakai saat ini atau yang lain. Nah ini usernya cuma satu, kalau lebih dari satu bisa macam-macam. Nah ini masuk ke detail. Di detailnya ada nama, ada PID, ada status, ada username, CPU, sama penggunaan memori ya. Biasanya kalau yang ya lagi. Oke. Biasanya kalau yang sering ngoprek-ngoprek, kalau komputernya lemot, biasanya ngeliat di status memori ya. Jadi apa yang sedang aplikasi apa yang sedang digunakan yang memakan banyak memori. Tinggal diklik aja memori. Nah ini paling banyak adalah Zoom. Jadi kita sedang menggunakan Zoom yang menggunakan memori yang banyak. Sampai 141 titik berapa nih? Jadi jalan terus ya. Jadi buka lagi ini. Nah ini 147. Nah ini dia selalu berubah. Nah itu proses dari satu proses. Nanti di Zoom ini dia aplikasinya ini kan dia hubungannya ke jaringan ya, ke komputer, kemudian ke jaringan internet. Nah di internet itu juga dia akan selalu berubah gitu. Jadi dia akan melakukan penggunaan memori yang akan
nggak tetap gitu, tadi dia akan berubah. Nah ini yang kedua adalah Chrome. Saya menggunakan Chrome. Chrome ini web browser, penggunaannya sampai 86 kilobyte. Nah kemudian kalau misalkan ada virus, biasanya kalau zaman dulu bisa kelihatan di sini di yang paling banyak. Biasanya kan sifat virus itu dia ngehang ya, bikin lambat komputer. Kemudian yang kedua menggandakan file. Nah salah satu yang bikin ngehang itu adalah memorinya banyak disedot sama si virus. Nah ini dia di sini biasanya ngelihatnya. Tinggal kalau misalkan ketahuan ada servis yang atau ada proses yang mencurigakan, tinggal diklik aja, klik kanan, tinggal di entas. Gitu. Kayak gitu. Nah ini kalau zaman dulu ya, atau end process bisa juga. Nah ini beberapa servis-servis. Oh, ini servis-servis yang ada di dalam Windows. Kalau yang untuk proses biasanya kita lihatnya ini dari PID. PID ini tiap-tiap proses berbeda-beda. Nah ini statusnya semua running. Nah untuk yang komputer sekarang dia multi programming ya. Itu dia dalam satu waktu bisa banyak proses kayak gitu. Nah, ini aja sampai berapa proses? Nggak disebutin totalnya berapa proses. Jadi seperti itu ya, itu salah satu kita bisa monitoring proses identifier, PID namanya. Nah ini proses itu memiliki karakteristik adalah unik. Unik itu masing-masing beda. Gitu ya. Unik beda. Kemudian state itu dia memiliki suatu tempat. Kemudian priority, nah itu nanti proses itu ada namanya priority, nanti yang kemarin kita udah bahas ada namanya interrupt. Nah interrupt itu nanti dia biasanya ada namanya proses yang harus didahulukan kayak gitu. Jadi misalnya sebelumnya ada proses yang dijadwalkan, kalau di server biasanya kalau di lembaga keuangan atau di bank biasanya ada namanya batch job ya. Batch job itu job atau proses-proses yang batch itu job atau proses yang dilakukan pada saat yang kita inginkan kayak gitu. Nah itu biasanya kalau di bank itu biasanya dijadwalin, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah itu ada jadwalnya. Nanti kalau misalkan ada interrupt, ada permintaan, biasanya prioritinya harus diduluin, maka mau nggak mau yang jadwalnya itu harus dipending dulu kayak gitu. Itu satu proses ya yang biasanya diaplikasikan di sehari-hari, misalnya di server biasanya di bank misalnya atau di lembaga keuangan. OS-nya juga biasanya dia bukan Windows ya, biasanya dia menggunakan IBM server dari IBM. Contohnya OS-nya namanya AS400 kalau di bank. Nah itu dia bentuknya bukan GUI kayak gini ya. Tadi kan ada ciri-ciri OS itu ada user interface ya. User interface-nya dia kalau yang di server biasanya dia dalam bentuk CLI atau command line interface. Jadi dia semuanya gelap. Yang kata kemarin Pak, siapa lupa, tampilannya hitam sama hijau gitu, atau hitam sama putih. Nah itu tampilan dari server command line interface. Jadi nggak ada warna-warna yang lain, cuma warna hitam sama hijau atau hitam sama putih atau sama merah, tergantung kita, bisa diedit sih, bisa dimodify.
kayak gitu. Nah itu biasanya ada dan dipakai di biasanya di perusahaan-perusahaan yang besar, contohnya kayak bank tadi, kemudian lembaga keuangan, atau biasanya yang melakukan proses dari banyak proses itu maksudnya dia input datanya itu dari berbagai macam. Misalnya kalau di bank kan banyak dari teller ya, dari tellernya itu bukan hanya Jakarta aja, bisa dari luar Jakarta atau bisa dari luar Indonesia, tapi dia diprosesnya di satu tempat di server itu sendiri gitu. Nah itu lebih kompleks lagi gitu. Kemudian selanjutnya ada program counter. Jadi suatu proses itu dia dibuat kayak semacam counter gitu ya. Ada perhitungannya, bisa berapa misalnya ditentukan 1, 2, 3 atau urutan. Kemudian ada memory pointer, kemudian konteks data, I/O status information, sama counting information. Jadi suatu proses ciri-cirinya atau memiliki karakteristik seperti ini, ada unique, kemudian state, priority, program counter, memory pointer, konteks data yang berisi tentang data, proses itu, kemudian ada I/O status information. Jadi dia menentukan I/O status informasi dari suatu I/O. I/O itu misalnya input itu misalnya ngetik kita di keyboard gitu. Kemudian O-nya itu outputnya itu bisa berupa tampilan di layar monitor kayak gitu. Nah itu tadi termasuk karakteristik dari satu proses. Kemudian selanjutnya accounting information. Accounting information salah satunya adalah kayak misalkan kalau di OS, kalau kita nggak gunakan langsung otomatis dia ke lock ya. Nah itu lock itu termasuk accounting juga. Jadi dia bisa menghitung. Nah accounting juga diproses nanti kita akan menghitung misalnya penjadwalan. Nah penjadwalan itu nanti bisa dihitung. Kemudian ada interrupt, kemudian bagaimana pengalokasian file, nanti ada pengalokasian file. Jadi misalnya kalau kita kirim file berapa kilobyte gitu, kemudian nanti kapasitasnya cukup atau enggak bisa diketahui gitu. Nah, itu bisa termasuk salah satu karakteristik dari suatu proses, bisa mengetahui informasi tentang penghitungan accounting. Nah ini ada namanya PCB, namanya proses control block. Jadi di dalam suatu proses, dalamnya ada ini, contain the process element. Jadi ini elemennya ada ini aja. Tadi identifier, state, priority, program counter, memory pointer, context data, I/O status information, sama counting information. It is possible to interrupt running process and later resume execution as if the interruption had not occurred. Jadi ada kemungkinan dia diinterrupt juga kayak tadi ya, ada suatu program yang harus dijalanin pada saat hari itu juga, mau nggak mau prosesnya akan diberhentikan sebentar, kemudian dijalani proses lain. Kemudian create and manage by the operating system. Jadi suatu proses itu akan dibuat, di-create maupun di-manage, diatur oleh operating system. Kemudian ada namanya key tool that allow support for multiple process. Jadi ada tools di mana toolsnya ini adalah sebagai key, sebagai kunci sebagai penanda gitu ya, penanda bahwa si PCB ini, proses control block ini adalah dia melakukan suatu proses yang multiple. Multiple itu dia tadi ya, bisa banyak proses running pada waktu yang sama, sedangkan prosesnya beda-beda kayak tadi. Yang tadi di task manager tadi ya. Nah ini ada dua, itu ada trace sama dispatcher. Trace itu the behavior of an individual process by listing the sequence of instruction that execute for the process.
Kemudian setelah itu trace ini juga the behavior of processor can be characterized by showing how the trace of the various process are interleaved. Kemudian ada juga proses state namanya dispatcher. Dispatcher itu dia ada kayak semacam small program, ada bagian dari satu program yang kecil kayak agent gitu ya. Agent itu dia fungsinya adalah switch. Dia mengubah processor from one process to another. Jadi dia suatu keadaan, state itu, di mana nama keadaan itu dispatcher. Nah, itu dia bisa men-switch dari suatu proses ke proses lain. Kayak gitu. Jadi menggunakan prosesor. Prosesor itu kan yang memproses proses yang tadi. Nah, ini ada dua two-step proses model, ada dua model dari suatu proses. Yang pertama adalah ketika suatu proses masuk, enter, kemudian statusnya adalah not running. Nah, ini dia statusnya dia dispatch, ya. Dia menunggu kalau misalkan ada suatu tidak ada proses lain, jadi dia akan menunggu. Kalau misalkan tidak ada proses lain, dia akan langsung running. Kalau ada, dia akan menunggu dulu. Kalau misalkan ada interrupt, maka dijalanin dulu yang interrupt tadi ya. Baru dia jalan. Nah, setelah itu dia running, misalnya exit itu dia selesai keluar, maksudnya keluar itu tidak melakukan satu proses. Atau bisa juga ketika running dia statusnya pause, berhenti. Jadi berhenti, bisa juga berhenti ini macam-macam ya sebabnya, karena resource. Bisa misalnya memorinya nggak cukup, misalnya kita mau jalanin ngetik, kita mau ngetik kemudian sambil dengerin YouTube misalnya, atau sambil main game, ternyata memorinya kurang. Harusnya kalau di total misalnya memakan resource untuk memori 500 mega, tapi dia kurang. Memori utamanya cuma 1 mega gitu, bukan 1 mega, 1 giga gitu ya, atau 2 giga kurang, sedangkan yang lain masih dipakai untuk yang lain. Nah, ini dia bisa juga berhenti kayak gitu, berhenti. Kalau misalkan resource-nya sudah tersedia, dia maka akan langsung ke running kayak gitu. Ya, selanjutnya ada 5-step proses model ya, sorry. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kondisi di sini adalah new process, kemudian di admit, masuk, statusnya dia ready, kemudian dia adalah statusnya dispatch. Kalau misalkan oke, sudah prosesnya ini, dia menunggu kalau tidak ada interrupt atau yang lain, kemudian resource-nya oke, memadai gitu, maka dia akan running. Dan running, setelah running dia akan release, dia akan exit atau berhenti, atau bisa juga halt ya. Atau ketika running dia ini ada namanya timeout, dia akan balik lagi ke ready. Atau dia statusnya block. Block ini dia event wait. Nanti kalau misalkan event ini maksudnya dia menunggu proses-proses yang interrupt tadi ya. Interrupt, kalau misalkan ada interrupt dia akan berhenti dulu. Kalau nggak ada event occur udah terjadi, maka akan dia ready. Kemudian running. Nah, ini sebenarnya ini bagian terkecil dari suatu proses gitu ya. Nah, ini diagram ketika melakukan suatu proses. Nah, kemudian selanjutnya ada proses model with one suspend step. Nah, ini ada block, ada suspend. Nah, suspend ini dia diberhentikan, kemudian setelah itu diaktif. Jadi dia bedanya setelah di block,
kemudian dia akan disuspend. Suspend ini dia menunggu selain dari event occur, dia akan berhenti. Berhenti itu maksudnya dia nggak melakukan proses sama sekali. Nanti kalau sudah dia udah aktif, dia akan kembali lagi menjadi ready. Jadi dia bukan ke blok lagi, tapi dia langsung ready. Nanti habis itu kalau dia resource-nya sudah oke, baru running, kemudian rilis. Jadi ada namanya suspend. Suspend itu dia kondisi di mana proses tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi dia menunggu resource maupun proses-proses lain yang terjadi. Nah ini nanti akan kenapa munculnya suspend nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian proses model with two suspend state. Ini ada dua suspend. Yang pertama di sini ready statusnya kalau dia suspendnya udah oke, kemudian tapi kalau misalkan masih belum, dia statusnya masih block suspendnya ini. Jadi ditambahin dua ya suspendnya, suspend yang sini tadi, terus ditambah yang dia kalau dia sudah ready. Nah ini block suspend, the process is in secondary memory. Jadi dia proses ini ketika disuspend, dia diblok. Kenapa diblok? Jadi prosesnya ini dia ada di dalam secondary memory. Secondary memory itu memori selain memori utama ya, memori utama. Jadi ada secondary memory bisa jadi dia virtual memory bisa, atau nanti kalau di Linux ada namanya swap. Nah, swapnya itu dia masuknya di sini. Dan dia statusnya adalah waiting an event. Jadi dia menunggu event kalau misalkan tidak ada lagi interrupt atau ada proses yang perlu untuk segera dilakukan. Kalau nggak ada, baru dia statusnya adalah ready suspend. Jadi the process is in secondary memory but is available. Jadi dia statusnya available untuk eksekusi as soon as it loaded into main memory. Jadi dia ketika sudah masuk ke sini, secondary memory-nya itu dia udah siap ke main memory, langsung ke main memory-nya yaitu memori utamanya. Nah ini ada proses creation. Proses creation nih kalau ada namanya, kalau zaman dulu ada namanya job, batch job gitu. Atau bisa juga task, kayak tadi tuh ada task ya, PID dia di belakangnya namanya task. Dia nyebutnya task. Jadi creation itu proses itu macam-macam namanya. Ada bisa job, bisa juga task, bisa juga program gitu dalam satu program. Nah ini ketika proses creation new batch job, the OS is provide with a batch job control stream. Usually on tab or disk. When the OS is prepared to take on new work, it will read the next sequence. Nah ini untuk yang batch job. Batch job ini contohnya kayak yang bukan di Windows ya, contohnya di OS yang tadi AS400 misalnya, dia ada di server. Dia kerjanya itu adalah dia sesuai dengan sequence, sesuai dengan urutannya. Kayak gitu. Kemudian interactive logon, user terminal logon to the system. Jadi suatu proses akan terjadi ketika dia login. Jadi ketika udah login, dia akan melakukan suatu proses. Created by OS to provide service. The OS can create process to perform function on behalf of a user program without the user having to wait. Jadi dia nunggu dari usernya. User untuk melakukan suatu proses. Contohnya adalah proses kontrol pada saat kita lagi print ya. Kemudian spawn by existing process. For purpose of modularity or exploit parallelism, a user program can dictate the creation of a number of process. Jadi suatu proses creation itu bisa juga di spawn ya. Spawn itu dia bisa berhenti atau bisa juga
pause gitu untuk suatu tujuan tertentu dalam suatu job gitu kayak yang tadi ya. Nah, bisa juga proses itu termination, dia berhenti. Normal completion. Normal completion itu dia prosesnya normal. Bisa mulai dari awal tadi yang dari awal ini dia tidak ada gangguan, langsung ketika dia masuk satu proses, kemudian langsung running, langsung berhenti kayak gitu. Nah, itu normal completion. Jadi dia berhentinya, terminationnya itu suatu proses dia normal. Ada complete istilahnya, complete running. Kemudian yang kedua time limit exit. Jadi suatu proses akan terhenti ketika lebih dari limit yang udah ditentuin gitu. Jadi di suatu proses di OS biasanya kalau misalnya di Linux ya, kalau misalkan kita bikin namanya shell scripting ya. Shell scripting itu dia ada waktunya. Waktu misalnya dari jam biasanya sih di server ya, di server. Misalnya Linux atau Unix, turunan Unix. Misalnya di Solaris misal atau di normal completion, yang kedua time limit exit, jadi dia melebihi waktu yang ditentukan, dia akan prosesnya akan berhenti. Gitu ya. Kemudian selanjutnya memory unavailable, karena memorinya tidak cukup, maka dia proses akan berhenti. Contohnya kayak misalkan blue screen ya, kalau kita lagi jalanin program, kemudian programnya memerlukan memori yang besar gitu ya. Mau nggak mau nanti dia akan blue screen, dia berhenti prosesnya, langsung nge-reset sendiri. Ini ada bounds violation. Bounds violation itu the process try to access memory location that is not allowed. Jadi ada dia mencari memori atau mendapatkan memori yang nggak sesuai dengan yang ditentukan kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada protection error, ada error di security-nya. Misalnya the process attempt use resort such a file that is not allowed to use, atau ada improper version such as writing to read only file. Jadi dia contohnya ketika suatu proses misalnya lagi jalan, kemudian ada error pada saat dia harusnya kayak contohnya pada saat protection error itu kayak Microsoft ya, misalnya Microsoft. Nah, Microsoft itu kalau misalnya harus license ya. License itu dia kan diproteksi. Jadi kalau misalkan dia license-nya habis gitu atau nggak ada license-nya, dia akan berhenti. Jadi kalau kita mau jalanin Word atau PowerPoint kita jalanin, itu nggak mau muncul dia, gara-gara diprotek oleh tadi license-nya tadi sama si Windows misalnya, atau Microsoft. Ini selanjutnya arithmetic error. Arithmetic error itu dia gara-gara
proses itu berhenti karena pemrogramannya ya, dari pemrogramannya, sehingga secara programming dia error, jadi prosesnya terhenti. Kemudian time overrun proses has waited longer specified maksimum, dia mau nggak mau dia akan nah ini waktu yang ditentukan udah tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, time overrun. Sama kayak time limit exit, bedanya kalau time overrun ini dia kalau time limit exit udah ditentuin waktunya, kemudian kalau time overrun itu dia eventnya terjadi ketika tanpa ditentuin waktunya gitu. Ya. Ini selanjutnya ada I/O failure. I/O failure contohnya kita lagi misalnya lagi nonton YouTube atau lagi ngetik, kemudian tiba-tiba misalnya printernya kecabut misalnya kabelnya gitu ya. Mau nggak mau nanti prosesnya akan terhenti dia. Misalnya harusnya kita mau ngeprint dari Word, kemudian pas lagi ngeprint kecabut powernya kabelnya, mau nggak mau prosesnya akan terhenti dia karena kabelnya kecabut kayak gitu. Itu masuk I/O failure. Kemudian selanjutnya ada invalid instruction. Invalid instruction itu nggak sesuai dengan instruksi, mau nggak mau prosesnya akan terminate, akan terhenti gitu. Kemudian ada privilege instruction. Privilege instruction itu dia nggak sesuai juga dengan instruksi, dia proses attempt to use an instruction reserved for the operating system. Jadi dia lebih ke operating systemnya. Kalau yang tadi itu invalid instruction bisa dari programmingnya ya. Kalau yang privilege dia dari operating systemnya. Misalnya di Windows 10 ya, Windows 10. Nah, itu dia installnya di Windows 7 misalnya. Di Windows 7 kita mau ngeprint misalnya. Terus habis itu ternyata di Windows 7 karena udah nggak disupport lagi sama si Microsoft, akhirnya kita nggak bisa ngeprint karena nggak ada file yang dibutuhkan untuk proses tadi kayak gitu. Nah itu privilege instruction jadi dari OS-nya. Jadi harusnya dijalanin di Windows 10 atau Windows 7 ke atas. Nah, ini dia dijalaninnya di Windows 7. Mau nggak mau prosesnya akan terhenti, dia nggak bisa ngeprint gitu misalnya ya. Kemudian ada data misuse, a piece of data is of the wrong type or is not initialized. Atau ada juga datanya itu dia tipenya salah. Jadi dia nggak bisa diinisialisasi. Sehingga prosesnya terhenti. Kemudian selanjutnya operator or OS intervention. Untuk beberapa alasan, beberapa operator dia melakukan proses terminate. Jadi satu proses tersengaja dimatikan oleh user atau dari operatornya untuk melakukan proses yang lain. Kemudian ada parent termination. Parent termination itu nanti ada di sistem call namanya fork, ada namanya parent, ada child. Jadi si proses itu akan melakukan suatu proses. Ketika si parent dia mulai melakukan proses, maka child-nya akan mengikuti sama. Jadi kalau misalnya ada parent termination, maka mau nggak mau child-nya itu akan ngikutin, dia akan juga melakukan terminate. Prosesnya akan terhenti juga. Gitu. Kemudian parent request bisa juga dari si parent, ada parent process typically has the alternative terminate and of its offspring. Jadi permintaan dari si parent supaya dia berhenti bisa juga. Nanti si child-nya ini nanti akan dia juga berhenti. Nah ini tadi suspend proses ya. Kenapa dia suspend? Pertama, the process
is not immediately available for execution. Jadi suatu proses melakukan suspend karena dia not immediately available for execution. Dia nggak viable, nggak bisa langsung eksekusi gitu. Kemudian the process was placed in suspend state by an agent. Bisa juga suspend itu terjadi karena ada suatu agent. Kayak tadi agent satu program kecil di mana kalau di server tuh ada namanya agent ya. Agentnya itu fungsinya adalah untuk men-trigger supaya proses ini dia akan berjalan. Kalau misalkan ada aplikasi, kemudian dia berjalan di OS, jadi harusnya dia menyelesaikan suatu data, misalnya proses untuk mengkoleksi suatu data, kemudian mengubahnya menjadi laporan, harusnya dia 5 menit ya. Tapi ini sampai 20 menit belum berhasil juga, maka dia ada namanya agent. Agent itu fungsinya adalah untuk salah satunya dia bisa men-trigger, bisa juga men-suspend. Jadi dia memberhentikan dulu si proses yang tadi, yang di aplikasi yang tadi, kayak gitu. Bisa juga. Atau bisa juga dari OS, atau ada purpose of prevention its execution. Dia selanjutnya the process may or may not be waiting on an event. Jadi suatu proses dia statusnya waiting tergantung dari suatu event yang tadi. Kemudian proses may not be removed from the state until the agent explicitly order the removal. Jadi dia menunggu si agent untuk bisa melakukan suatu proses lagi. Jadi dia statusnya suspend. Nah, ini ada beberapa alasan. Pertama, suspend itu reasonnya adalah swiping. Swiping itu the OS need to release sufficient main memory. Nah itu tadi ya. Di Linux dia ada namanya swipe. Swipe itu dia membuat partisi ya, di mana partisinya ini dia dibikin 2 kali kapasitasnya dibandingkan dengan memori utama. Misalnya memori utama dia di laptop ada 4 GB. Maka kalau kita install Linux, ada yang pernah install Linux? Kalau ada mungkin pernah ya. Kalau ada yang pernah, ada namanya swipe. Jadi kita bikin partisi. Kalau yang pernah install ini apa? OS atau Windows bisa ada juga sih. Cuman kalau swipe ini khusus dia di Linux. Makanya di swipe ini dia dibikin 2 kali 2 kali kelipatan dari kapasitas memori utama. Misalnya memori utama yang 4 GB, dia bikin swipe di Linux, dia partisinya dibuat swipe jadi 8 GB ya, 8 GB. Yang fungsinya swipe ini adalah untuk release sufficient main memory. Jadi kalau memorinya dia udah mau habis atau udah dipakai oleh proses yang lain, mau nggak mau nanti akan melakukan swipe akan berperan gitu. Swipe ini kayak modelnya seperti virtual memory. Jadi dia bikin secondary memory gitu. To bring the process that is ready to execute. Kemudian other OS reason, bisa juga alasan dari OS yang lain sehingga dia bisa suspend. Contohnya suspend background or utility process atau suspect causing a problem. Jadi ada suatu problem sehingga OS-nya ini dia berhenti gitu, atau wait berhenti. Kemudian ada interactive user request, bisa juga ke suspend execution karena dari si user request. Bisa juga dari timing. Contohnya accounting of system monitoring process. Nah, ada namanya proses sistem monitoring. Nah, di situ dia dilihat timingnya nggak sesuai, nggak cocok, maka mau nggak mau dia akan statusnya ke suspend gitu. Kemudian ada parent process request, bisa juga sama seperti tadi ya. Kayak terminnya tadi, dia statusnya berhenti atau menunggu suatu proses dari parent, maka si child-nya akan ngikutin. Nah, ini selanjutnya ada namanya switch. Switch itu proses di mana dia berubah dari satu proses ke proses lain gitu ya. Dia menggunakan resource yang ada. Yang pertama alasannya clock interrupt process has execute for maximum allowable time slice. Jadi karena waktu. Jadi ada waktu
waktunya nggak sesuai atau ada waktu yang diinterrupt. Jadi suatu proses harus dieksekusi karena waktunya kelamaan dia prosesnya. Tadi kayak tadi ya harusnya 5 menit, ternyata masih loading aja dia sampai 20 menit, mau nggak mau harus diinterrupt. Nah ini dia namanya proses switch. Kemudian ada I/O interrupt, memory fault. Memory fault juga bisa mengakibatkan proses switch ya. Tadi yang dari dia statusnya berjalan, running, nanti dia bisa jadi block atau bisa juga jadi suspend. Dia selanjutnya ada trap. Trap itu terjadi karena error occur atau make cause process to be move to exit step. Jadi dia programnya itu dia terjadi error kayak gitu. Atau bisa juga supervisor call. Misalnya suatu proses akan misalnya berhenti atau diinterrupt atau dilakukan block karena ada panggilan dari supervisor atau dari yang berwenang. Misalnya kita mau membuat aplikasinya harusnya dibuat sesuai rencana tapi nggak sesuai rencana, maka mau nggak mau dimatiin prosesnya itu. Nah, kemudian selanjutnya ada mode of execution. Yang pertama ada mode ya. User mode, ada system mode, control mode, sama kernel mode. User mode itu less privilege mode. Jadi user mode kayak misalkan kalau di Windows ada namanya administrator ya. Ada beberapa mode dari user, ada administrator, bisa juga user biasa. Nah ini dia biasanya kalau user biasa fungsinya adalah sedikit ya, maksudnya dia nggak bisa untuk aksesnya dibatasi. Misalnya dia hanya bisa menggunakan Office saja gitu ya, atau untuk kegiatan ngetik aja bisa kayak gitu. Nah ini dia dibikin mode itu kayak bagian gitu usernya. Kemudian user program typically execute in this mode. Ada juga system mode, control mode, sama kernel mode. Biasanya kalau di Windows untuk kernel dia biasanya di satu paket ya di Windows, tapi kalau di Linux dia bisa kita bikin atau kita modified kernelnya kayak gitu. Jadi kemarin udah dibahas ya, apa itu kernel, apa itu user, apa itu shell ya. Jadi kernel itu dia ini bagian dari suatu aplikasi, di mana aplikasinya ini dia menghubungkan antara OS sama hardware gitu. Kayak gitu. Jadi kita kalau misalkan bikin pemrograman untuk bisa membuat robot gitu misalnya, robot itu bergerak misalnya ke kanan, dia ke kanan, geraknya ke kanan. Nah ini dia masuknya ke kernel gitu. Jadi dari OS-nya misalnya kita pakai OS Windows misalnya, atau yang gampang pakai Linux. Nah Linux nanti kita akan modified kernelnya. Nah kernelnya nanti dia berkomunikasi ke hardware kayak gitu. Nah nanti di atasnya kernel ada bisa ke shell. Nah shell ini dia kalau di Linux itu bisa dibuat langsung, misalnya namanya shell scripting. Jadi dia buat pemrograman di shell, fungsinya adalah untuk mengenali kernel dan ke hardware kayak gitu. Nanti misalnya contohnya kayak kalau di server itu, kalau di shell scripting ini ada namanya bus, adanya born, kalau nggak salah ada di sini nih. Belum ada, nggak ada. Nah ini dia. Nah ini nih contohnya. Bus shell ini dia adalah born edge shell. Jadi dia pemrograman shell. Pemrograman dia menghubungkan antara user yang buat pembuatan aplikasi
masuk menggerakkan misalnya robot atau masuk ke hardware. Atau yang gampangnya yang programming contohnya dia assembly, bahasa assembly. Assembly itu juga dia termasuk bahasa mesin itu nanti hubungannya dia ke kernel, nanti habis kernel ke hardware kayak gitu. Jadi dia kayak semacam ada lingkaran ya, di sini nggak bisa ini. Lingkaran, jadi paling bawah itu misalnya yang berhubungan langsung dengan hardware, kemudian di atasnya lingkarannya itu adalah ada kernel, nah di atasnya kernel itu bisa shell scripting. Nah di atasnya shell bisa jadi user atau programming biasa kayak gitu. Misalnya kita mau pakai bahasa pemrograman apa gitu bisa. Misalnya pakai Python bisa, yang lagi rame ya. Itu atau bahasa C bisa juga. Nah ini dia more privilege, kemudian kernel of the operating system. Nah nanti di kernel ini nanti bisa dimodify jadi operating systemnya. Bahkan sebenarnya di OS ini sendiri, kalau di kampus lain dia bisa bikin OS sendiri gitu. OS contohnya kayak Linux itu kan yang dari Indonesia ada namanya Blancon ya. Nanti kalau lagi iseng-iseng bisa nyari di sini ya, coba ya. Coba ya, bisa dicari di DistroWatch, sorry. DistroWatch, yang udah pernah. Nih, ketik aja DistroWatch. DistroWatch.com. Nah, ini dia ada berbagai macam OS ya, macam-macam OS, DistroWatch.com. Ketik aja di browser, sini nggak bisa ini. Ya, ini ya. DistroWatch. Nah, ini ada banyak. Nah, ini dia ada yang paling banyak diinstal ada MS Linux, ada Manjaro, ada Mint, ada Ubuntu, ada Debian. Kalau yang pernah install Ubuntu, ini ada yang sekarang lagi ngehits, ada namanya MS Linux. MS Linux itu katanya dia bisa hardware-nya kedetek secara cepat gitu. Tapi khusus yang baru ya, yang 64 bit ya, bukan yang 32. Biasanya dia yang baru-baru, laptop baru. Kemudian ada namanya BSD. Nah, BSD ini dia turunan dari Unix juga. Nah, ini untuk hardware yang lawas, dia biasanya masih kedetek. Komputer zaman dulu, biasanya dia bisa kedetek. Dia Unix. Nah, ini OS-nya namanya BSD. Dia dari USA. Nah, ini kalau yang pernah belajar arsitektur dari komputer, ini ada yang ARM, kemudian ada i356,
ada Xbox, kemudian X8664, ya ini X8664 itu 64 bit ya. Ada yang 386, i386 bisa juga kan jadi detect. Kayak gitu ya, itu arsitektur dari FreeBSD ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau coba install Linux bisa dari sini, tinggal diinstal ISO-nya aja. Kalau ini dia belum stabil ya, dia pakai ports. Kalau yang BSD ini ya pakai ISO, tinggal download yang 212.1. Atau yang mau yang agak mudah seperti Windows, biasanya ke Ubuntu ya. Kayak gitu. Ya itu tadi beberapa mode, di mana mode-modenya itu dia bisa kita edit ya. Nah di Linux juga kita bisa bikin modenya itu untuk tampilan user interface-nya bisa dalam bentuk CLI atau bisa juga GUI ya. Sebagai graphic user interface, bisa juga dalam bentuk command line interface. Kayak contohnya kalau zaman dulu yang pernah install Slackware, nah itu Slackware itu dia biasanya installnya dia nggak pakai GUI ya, nggak pakai grafik, tapi dia pakai command line. Kalau yang Slackware, Linux, turunan dari Linux. Nah kemudian selanjutnya ada proses manajemen sistem. Nah di manajemen sistem ada namanya sistem call. Nah, sistem call ini dia fungsinya bukan hanya untuk suatu proses manajemen, tapi bisa juga memanipulasi file, bisa juga, kemudian bisa juga device juga bisa dimanipulasi, bisa juga informasi dari suatu lingkungan, environment-nya, kemudian bisa juga si sistem call ini fungsinya adalah sebagai komunikasi. Nanti ada namanya API. Nah ini dia yang berperan itu adalah sistem call API. API itu kayak semacam program di mana dia application program interface ya. Nah itu dia kita bikin aplikasi di mana aplikasi ini harus kompatibel di berbagai macam OS. Bisa di Linux, bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di BSD misalnya, atau Unix yang lain. Session log ya. Ya. Isi session log sebentar ya. Saya bikin session log. Ya, sebentar ya. Saya isi session log-nya dulu. Bentar ya. Session log. Boleh dilihat-lihat nanti yang untuk yang distro watch itu. Jadi untuk Linux itu bisa diinstal di itu ya apa? Dia license-nya JNU open source ya. JNU license. Jadi kita bisa install, kita bisa jalanin, cuman emang kekurangannya kalau untuk yang awam, kalau untuk Linux dia katanya ribet gitu. Padahal sih biasa aja sih. Tinggal kitanya aja yang maunya kayak gitu. Kalau misalnya masih ragu-ragu bisa pakai virtual mesin ya, atau pakai VirtualBox, misalnya VirtualBox diinstal, kemudian habis itu kita install, kita pakai Windows, kemudian install VirtualBox, nanti VirtualBox saya install Linux. Nah di Linux itu ada banyak komen-komen, nah itu nanti bisa dicoba.
khususnya untuk operating system. Nanti bisa kita mau ngecek PID itu bisa di Linux. Bentar ya. Attendance. Saya ini dulu absen dulu.